aku nampilin apa adanya aja. Kalau aku di sini orangnya begini ya mungkin di media sosial kayak gitu juga. Kalau suka alhamdulillah, kalau mungkin ada yang nggak kena ya nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai lah. I'm living my best life aja, living the fullest life aja. Betul. Yang akan aku lakukan satu mungkin untuk traveling dan menghasilkan dari itu. Halo, kembali lagi di YouTube Kaltim Live di program Deep Talk bersama saya Aryo Adam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang anak muda tapi udah punya banyak cerita dan pengalaman. Dia juga pernah jadi seorang duta wisata Balikpapan. Kini bekerja sebagai seorang digital marketing di salah satu restoran di Balikpapan di Kota Minyak. Dan juga aktif sebagai seorang content creator dan influencer. Ini dia Rehan Fareza. Wah, luar biasa. Apa kabar Rehan? Sehat Kak. Luar biasa openingnya. Iya terima kasih udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kita janji udah hampir sebulan lebih. Sudah sebulan lebih akhirnya kesampaian juga mampir ke sini Kak. Iya. Di hari yang tadi sebenarnya panas ya, terus tiba-tiba hujan ya. Emang lagi nggak ketebak sih cuaca di Balikpapan akhir-akhir ini. Benar. Jadi stay safe ya. Iya, apalagi beberapa hari lalu sempat banjir juga di beberapa wilayah. Betul. Ya. Betul. Kita mudah-mudahan mendoakan supaya nggak ada kejadian, apalagi hari bulan puasa ya. Pastinya semua ingin fokus untuk beribadah bagi umat Muslim ya. Betul. Nah Rehan, aku tadi udah sedikit perkenalan, tapi aku pengen berkenalan lebih jauh. Terutama bagaimana sih seorang Rehan kecil tuh bagaimana sih sampai masa mudanya dan remajanya? Ya sebenarnya kalau saya lagi aku aja kali ya enak. Ya nggak apa-apa sembarang. Biar lebih youth lah. Jadi aku tuh sebenarnya udah menginjak tahun ini di 25 tahun Kak. Aku adalah Gen Z yang kelahirannya tahun 2000. Oke. Jadi waktu kecil sih hidupnya sebenarnya seperti layaknya anak kecil pada umumnya aja. Dari keluarga yang alhamdulillah sederhana. Cuman waktu kecil itu memang aku berpindah-pindah juga tempat tinggal. Jadi ikut kerjaan sama ayah, kadang pindah ke Samarinda, kadang ikut ke site-nya dia, bahkan pernah tinggal di site-nya dia. Baru akhirnya bisa netap di Balikpapan itu sekitar tahun 2010-an. Nah, kenapa aku kecil sampai sekarang pun besar, lahir, tinggal, born and raised di Balikpapan. Sangat-sangat anak muda Balikpapan banget. Ya kalau istilahnya itu Rehan itu grow-nya Balikpapan ya. Iya, zaman dulu. Zaman dulu ya. Ya pokoknya di Balikpapan dari kecil dan nyaman sebenarnya tinggal di sini. Dan satu hal yang semasa kecil yang aku ingat banget yang bisa aku jadi sekarang karena satu sih ada keinginan aja, kan kita curious ya waktu kecil tuh pengen ini pengen itu. Sebenarnya dulu tuh cita-citaku malah pengen tinggal di luar negeri. Waktu kecil ya itu cita-citanya malah pengen tinggal di luar negeri, tapi belum kesampaian, kayaknya nanti sebentar lagi ya kayaknya. Jadi hashtag kabur aja dulu tuh mau hashtag kabur aja dulu dari sudah sejak ada. Kecil ya. Dari kecil sudah ada sebenarnya. jadi dari kecil tuh emang ada kepengenan tinggal stay di luar karena penasaran aja sih. Ternyata dunia ini seluas itu loh. Ya betul. Nah, tapi dari kecil tuh aku kan ngelihat kamu tuh sebagai orang yang confident ya, percaya diri, baik secara personal, kenal langsung dan juga orang yang kita lihat personanya di media sosial. Aku ngelihat tidak ada perbedaan ya. Mungkin sejauh ini aku kenal kamu beberapa tahun terakhir. Tapi apakah kepercayaan diri itu udah tumbuh dari kecil? Nah, kalau percaya diri itu kalau dibilang sih sudah tumbuh dari kecil, sudah sih. Karena waktu kecil tuh semua mungkin semua pengen kulakuin sih Kak. Dari kecil tuh udah ibaratnya pengen tampil iya. Ikut lomba sana sini. Aku pernah ikut lomba nyanyi, ikut lomba puisi. Fashion show. Gila. Habis itu jualan. Nah, dari kecil emang kayak anak kecil mana mungkin yang kayak aku iseng deh semua bikin pisang terus aku bawa ke sekolah, teman aku nyobain, mau dong
gue jual ya, beli ya, dibeli. Akhirnya itu sih kayak ya udah sih apa aja yang kita lakuin kayaknya orang lain selama nggak merugikan orang lain kayaknya aman-aman aja deh. Jadi itu yang membuat aku sih prinsip salah satunya prinsip yang aku jalanin ya, yang buat aku percaya diri juga. Itu salah satunya. Jadi cerita semasa kecil sih kayak gitu ya. Apa-apa aja yang aku coba, aku lakuin ya akhirnya sampai sekarang pun gak jauh-jauh juga. Ternyata aku ada di lingkungan yang bisa ketemu sama orang banyak, ketemu orang baru, belajar hal baru, dan sampai punya di karir yang kayak gini pun aku juga gak ada ekspektasi seperti itu awalnya. Cuman karena memang kita tuh gak tahu jalannya nanti seperti apa, ya itu yang nanti bakal we expect at the time gitu. Ya, jadi sebenarnya tapi proses ini aku mau masuk sedikit ke duta wisata ya. Berarti proses ke jadi duta wisata tahun 2022 ya. Itu sebenarnya udah dilakukan sejak kecil karena ikut lomba dan lain-lain itu ya. Karena kan kalau buat aku kayak mungkin orang yang nggak biasa tampil di depan terus kemudian jadi seorang duta wisata itu kan sesuatu hal yang mengerikan mungkin bisa dibilang ya, karena pasti akan tampil di depan publik dengan ditonton banyak orang gitu ya. Banyak ketemu orang terus kayak harus terlihat wah gitu kan. Apa yang mendorong kamu kemudian untuk mencoba untuk berpartisipasi di duta wisata Balikpapan, Kota Balikpapan? Kalau flashback sedikit, jadi kalau mulainya tuh dari SMP tuh udah jadi ketua OSIS. Oke. Dari ketua SMP mana? OSIS SMP 5 Balikpapan. Oke. Dari ketua OSIS aku dari situ aku ketemu sama forum-forum di Balikpapan. Ternyata di Balikpapan banyak forum-forum, mulai dari forum pelajar, forum anak, forum OSIS dan lain-lainnya. Habis dari situ aku ketemu bahwa ada satu kegiatan namanya Borneo Youth Changemaker. Oke. Di situ aku jadi salah satu peserta termuda yang pernah ikutan, yaitu perwakilan anak-anak muda yang ada di Kalimantan Timur. Itu kita ada kayak semacam coaching klinik gitu tentang politik, tentang entrepreneurship dan sebagainya. Itu waktu itu yang ngadain namanya komunitasnya IM Kaltim. Salah satu narasumber yang datang yang aku suka banget sampai sekarang itu namanya Kak Afutami. Nah, dari situ akhirnya aku ngelihat di SMA ada banyak nih, udah tahu forum-forum, kita udah lihat udah di media sosial juga lah ya. Ada juga yang namanya Duta Lingkungan Hidup waktu itu. Waktu itu aku ikut Duta Lingkungan Hidup waktu SMP. Aku sebenarnya iseng aja. Awalnya bahkan SMP udah ikut ya? Udah ikut. Karena biasanya SMA kan yang banyak. Iya. SMA kelas 1 deh. SMA kelas 1. SMA kelas 1 masih 16 tahun. Dan aku iseng daftar. Nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Tapi kok lolos aja nih. Seru juga ya, karena kayak ternyata belajarnya kan kalau duta itu pasti satu tentang personal branding. Kemudian ya kalau yang tergantung jenis dutanya apalah baru membahas ke situ. Tapi lebih ke siapa sih dirimu. Biasanya bahasnya tentang itu. Nah dari situ aku balik lagi kayak karena ada salah satu inspirasi di Balikpapan dulu kalau jadi duta wisata itu kayaknya keren banget ya. Karena tampil di acaranya pemerintahan, kemudian ada di posternya tempat-tempat wisata. Terus ya pokoknya kayaknya terkenal lah jadinya. Itu salah satu motivasi juga yang kayak nah SMP kelas 1 aku bilang kayaknya aku nanti suatu saat ikut duta wisata. Ya karena duta wisata duta itu kan sebagai wajahnya ya, wajahnya apa yang ingin dibicarakan, representatif. Betul. Dan memang mungkin dari zamanku itu mungkin sejak aku lulus SMA kan duta wisata di Balikpapan tuh kayak ketika kamu udah masuk di sana terus jadi pemenang ya, jadi finalis, itu kayak ya kamu menjadi salah satu yang paling terkenal. Apalagi kita tahu Balikpapan itu kan kecil ya. Kotanya kecil sekali dan pertemanan kita bisa dibilang bisa saling kenal gitu di antara lingkungan kita gitu kan. Jadi salah satu ya ada senang ada ya beban yang baik sih sebenarnya. Berarti tadi kan ikut duta lingkungan hidup dulu. Terus lolos berapa besar di lolos juara 1 sih. Sama sih Kak. Juara 1 sih. Itu kan 2016. Ikut duta wisata itu 2022. Nah, juara 1 lagi. Iya. Oke. Jeda 5 tahun. Enggak deh.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Apa yang kemudian pengalaman dari sebagai duta-duta itu? Nah, Apa yang kemudian memberikan kamu pengalaman yang paling kamu kenal lagi banget lah saat ini? Kalau aku sih ngerasanya ikut jadi duta itu yang membuat aku pengalaman paling luar biasa adalah satu, relasinya sih. Ya, Jujur dari relasi yang sebelumnya itu kayak wah banget, mulai dari relasi alumninya, relasi orang-orang di pemerintahan itu, kemudian relasi kita kan ada namanya stakeholder, relasi ke stakeholder juga luar biasa gitu. Tinggal gimana kita gunain duta wisata atau duta-duta itu sebagai platform kita untuk nunjukin kita ini bisa apa. Nah di situ sih yang ternyata turning point-nya adalah aku yang awalnya mungkin nggak belajar tentang konten kreator, aku nggak belajar tentang marketing atau digital atau ya editing, something like digital gitu, yang belum pernah ada aku pelajarin walaupun di kuliah pun, akhirnya aku tahu dari situ dan langsung execute di situ, dan akhirnya bisa jadi salah satu mata pencaharian atau mungkin side job lah, side job yang bisa dilakukan dari situ. Dan sekarang malah nggak main-main kalau lihat orang-orang yang kerja di digital, bisa lebih banyak dan lebih berimpact gitu loh. Betul. Nah di situ jadi aku ngerasanya ketika ada terjun dari duta wisata itu ketemu sama orang, kemudian itu reflect ke diriku sendiri, itu ngebuat aku jadi lebih banyak, satu, kita akan ingin belajar terus. Dua, kita jadi orang yang mungkin bisa ada di POV orang lain. Kita bukan dibilang harus jadi menunjukkan diri yang baik-baik atau gimana sih, tapi lebih ke jadi diri sendirimu tapi versi terbaik. Ya kan? Di situ sih. Jadi aku belajar ya bukan kita menonjolkan jaga image atau seperti apa, tapi memang di situ ya kamu sebagai representatif memang harus kasih tunjuk yang baik. Tapi poin pentingnya adalah bukan kamu jaga image, tapi tentang menunjukkan versi terbaikmu aja. Gitu sih. Ya pada prinsipnya kan setiap manusia harus jadi lebih baik lah ya. Iya, pada prinsipnya seperti itu. Gitu. Cuman mungkin persepsi orang itu kayak, kamu sebagai tanda kutip duta ataupun konten kreator yang terlihat mungkin yang baik-baiknya aja. Iya, pasti orang lihat yang gitu-itunya aja. Padahal Rehan tuh baik kok sebenarnya. Bukan yang gimana-gimana gitu. Gitu. Yang penting satu sih, karena yang namanya media sosial nggak semuanya juga sama sih in real life. Betul. Cuman ketika kita punya formulanya itu, kalau aku sih formulanya dari dulu, aku juga ketemu sama orang-orang yang di konten kreator yang aku belajar pun be real sama be you aja sih. Jadi apa yang disampaikan di media sosial ya tetap jadi dirimu sendiri, nggak harus akan jadi orang lain, harus seperti ini gitu. Nggak. Kalau memang seperti ini ya tunjukin kamu orangnya memang humble atau kamu orangnya memang agak konyol aja di sosial media, nggak masalah. Karena banyak sekarang, nah ini kan aku ingin bahas sedikit soal konten kreator ya. Dan sekarang udah banyak banget beragam di Kalimantan Timur, baik di Balikpapan, di Samarinda, yang lagi viral sekarang Bang Irfan Gofur. Ya, yang suka viral banget gitu ya kan, tahu ada di sini di mana gitu kan. Ini bukan momen bahagia katanya. Iya gitu. Kecuali momen bahagia baru dia muncul. Dia viral di mana-mana dan sekarang juga udah mulai bertumbuhan konten kreator lainnya yang mempunyai ciri khas masing-masing gitu. Dan aku ngelihat Rehan tuh salah satu yang mungkin di awal-awal sebagai konten kreator di Balikpapan gitu. Correct me if I'm wrong ya. Tapi aku ngelihat kamu yang aku tahu gitu, salah satu konten kreator itu Rehan gitu. Mungkin dari tahun 2000 dari sekolah. Dia 2020 aku udah sering beberapa kali lihat kontenmu sih, beberapa kali. Nah, gimana apa yang sebenarnya ingin kamu ceritakan di kontenmu sih sebenarnya? Nah, jadi kalau aku juga awalnya iseng nih, karena di media sosial itu lebih ke kayak membagikan kegiatan sehari-hari aja. Nah, kalau dulu itu karena memang aku banyak kegiatan, ya aku sharing apapun yang kegiatan, ikut DUIS, ikut duta lingkungan, ikut forum ini, aku sharing aku lagi kemana, atau bahkan aku lagi di mana lagi apa, itu aku sharing di sosial media. Tapi
waktu itu aku di salah satu juga bareng sama anak muda Balikpapan. Nah di situ yang kayak akhirnya kayak di strive tuh, cocoknya kamu bikin konten yang gimana nih? Oke. Oh, aku bukan anak yang fashion banget, enggak. Aku bukan anak yang foodies banget juga, enggak. Tapi lebih ke yang suka jalan-jalan, yang youth gitu kan. Akhirnya dari situ ya udah aku bagiin aja kehidupan sehari-hari di kontenin tiap hari, aku editing yang biasa-biasa aja sih, yang penting pakai aplikasi yang simple ya kan. Cuman yang dari situ intinya orang lain tahu lah kamu hidup gitu. Ya betul. Yang penting kalau kenapa kita, makanya ini penting juga sih, kenapa kita harus update story itu Kak. Karena supaya orang tahu kamu itu masih hidup gitu loh tandanya. Berarti kalau kayak aku tuh jarang-jarang gitu orang nggak Ya tahu ya. takutnya kan kalau misalnya nggak kenapa-napa kan nggak ada yang tahu ya. Amit-amit, jangan sampai. Cuman nggak, kalau itu buatku sendiri sih sebenarnya. Nah sampai ada lucunya adalah kadang, tapi nggak seterusnya aku update story tiap hari ya. Kadang ada momen kayak beberapa hari aku after a long works kayak ngapain gitu, aku take a break gitu, nggak sosmed, ya pokoknya detox lah. Nah itu kadang tiba-tiba ada telepon, itu teman-teman terdekatku juga sih Kak, 2-3 orang nelponin, kamu kenapa, sakit kali gitu. Oke. Sudah sampai di titik itu masalahnya. Ini bukan Rehan ini Iya, kalau karena nggak itu update bukan story. aku nggak gitu. update story. Nah itu udah di titik itu, jadi kayak ya benar sebenarnya itu, cuman ya akan ada orang-orang di sekitarmu yang bakal penasaran juga. Oke. Kenapa nih? Dan aku ngelihat kalau aku ingin membentuk, karena tadi di Duta Wisata aku ngelihat bahwa aku suka nih explore tempat baru, aku suka nih akan hal baru atau experience hal baru. Aku pengen sharingnya mungkin lebih ke lifestyle sama traveling. Jadi banyak konten-konten aku mungkin yang lebih ke arah situ gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya, konten kreator pun bukan untuk mendapatkan cuan ya, karena aku lebih ke sharing aja. Aku lagi ke sini aku sharing, aku lagi nyobain ini atau experience ini aku sharing. Tapi gitu udah ada pemasukannya kan? Ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada. Oke. Enggak kadang-kadang sih. Ada. Nah, tapi tadi kita juga bahas soal kamu suka membagikan konten-konten soal traveling gitu. Iya. Terus kemudian relevan juga nih akhirnya sama perjalananmu sebagai duta pariwisata. Iya, betul. Karena itu yang harus kemudian ditonjolkan kan. Iya. Nah, ngelihat aku udah ngeliat kamu udah ke beberapa negara, ke beberapa tempat ya. Dan sekarang kamu sebagai alumni duta wisata. Ngelihat kondisi pariwisata Balikpapan tuh gimana, Rehan? Bagus kok. Jujur, ini kembali ke persepsi. Jadi kalau di Balikpapan sebenarnya kalau dibilang kota pariwisata, kita bukan kota pariwisata sebenarnya. Lebih ke kota komersil dan bisnis. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau angkat pariwisatanya kayak Bali, kita omongin kayak Bali itu kayak bohong namanya. Betul. Nah, tapi sebenarnya ada sisi-sisi yang mungkin sembari kamu ke Balikpapan untuk bekerja, ada tempat-tempat yang kamu bisa merasakan indahnya alam gitu. Tetap ada sisi-sisi sense of jalan-jalannya di Balikpapan. Jadi kalau aku sih ngerasanya kalau di Duta Wisata kita lebih mengarahkan kayak gitu, dan aku ngelihat di Balikpapan potensinya sebenarnya seperti itu. Jadi bukan yang kayak kalau liburan itu wajib ke Balikpapan untuk wisata alamnya, ya enggak. Betul. Tapi kalau kamu datang ke Balikpapan, kamu pengen wisata alam atau wisata Balikpapan juga ada. Karena sebenarnya traveling itu kan bukan cuma soal alamnya atau destinasinya gitu. Benar. Tapi tentang experience yang ada di situ, hal apa yang kamu rasakan di situ, orang-orangnya, di peoples yang kamu datangin di sana, kemudian culture-nya. Terus juga belajar apa di sana gitu. Apa yang perlu kita kembangkan lagi, Yan? Kalau di Balikpapan ya, kalau menurut aku sih sebenarnya kalau pengen di-compare yang Balikpapan itu bisa jadi apa ya? Kalau menurut aku Balikpapan itu bisa jadi Singapura sebenarnya. Setuju, betul. Setuju kan? Setuju. Dan aku sebenarnya Balikpapan itu bisa kok jadi kayak Singapura. Kita punya pelabuhan internasional, kita punya bandara internasional. Kita juga punya lahan yang lumayan lebih luas malah dari Singapura harusnya. Cuman kita butuh research orang-orang yang hebat nih. Orang-orang yang mungkin punya tahu potensi kedepannya tentang industrinya, kemudian tentang teknologinya, baru masuk ke pariwisatanya. Karena menurut aku pariwisata
pariwisata yang ada di Singapura itu juga nggak serta-merta tentang tentang Sorry itu saya semuanya alamnya. artifisial sebenarnya. Artifisial semua. Iya kan? Semuanya itu buatan kan Iya. ya di sana. Iya. Dan aku ngerasa kalau di Balikpapan itu ada mungkin USS misalnya. ya gitu. kayak Universal Studio atau mungkin apa ya namanya lupa aku. Kayak patung Merlion misalnya gitu ya. Iya, Patung daerah Merlion itu patung nggak ada Merlion. yang bagus dari patung Merlion ya. Itu cuman kayak patung Keluarin ya, air gitu udah dan gitu, itu jadi di sungai. ikon gitu. Aneh banget sih. Aku terus terang ya. Aku kan pernah tinggal di sana ya beberapa bulan gitu karena ada urusan kerjaan. Iya. Jadi kayak ngeliat patung Merlion tuh apa sih bagusnya patung Merlion? Tapi rame kan. Rame banget Turis gitu. area banget ya. Iya gitu. Orang datang kalau nggak ke situ nggak afdol. Iya benar maksudnya dan bukan cuma turis Indonesia ya dari luar negeri pun dari Australia dari mana-mana tuh datangnya ke sana gitu dan aneh banget padahal sebenarnya kalau kita mungkin ya aku sih lebih seneng kalau di Singapura ya cenderung itu jadi kayak orang lokalnya gitu. Iya. Kadang ke taman Iya, nongkrong di benar, wilayah-wilayah Raffles benar. sekitarnya tuh banyak taman tuh di benar, situ tuh aku lebih seneng kayak nongkrong di taman dan lain-lain atau ke ini food centernya aku. betul, aku juga gitu. Nah, jadi lebih seneng experience itunya. Nah, mungkin Balikpapan tuh lebih diperbanyak itunya kali ya. Itu salah satunya mungkin yang bisa jadi masukan mungkin ke depannya kayak kita punya ruang terbuka hijau. Ya. Cuman kita nggak ada sense yang membuat itu menarik. Ya. Di Jakarta ada Tebet Eco Park yang Ya, dibuat sama baru. Paris sebelumnya. Betul. Itu sama ada taman literasi yang di Blok M. Betul. Dibuat kayak gitu itu menarik banget, ada event tiap minggunya. Ya, dan Taman Ismail Marzuki juga sekarang udah bagus banget gitu. Kayak gitu-gitu udah. Tapi kenapa ya di Balikpapan itu masih belum ada taman yang bisa jadi ini tempatnya anak muda gitu loh. Even kayak Taman 3 Generasi pun aku ngerasanya masih kayak entah dari tata letaknya atau mungkin penerangannya atau fasilitas yang ada belum mumpuni aja gitu. Perlu banyak dibenahi. Perlu mungkin. banyak dibenahi mungkin ekosistem di dalamnya juga harus ditumbuhkan tentang yang kayak anak mudanya mungkin diberi kegiatan di situ. Setuju. Gitu. Dan juga mungkin mindset kali ya Rehan ya. Karena kan gini, kita tahu membangun sebuah hub ya, katakanlah hub. Iya. Itu kan nggak murah. Betul. Tapi juga kalau kita ngebangun itu investasinya kan bukan 1 atau 2 tahun. Iya, long term gitu, jangka panjang. Dimana pastinya kalau kita ngebangun sekarang yang nikmatin tentunya bukan kita tapi anak ya cucu kita 5 lah sampai 10 ibaratnya. tahun lagi lah Ya, ke ya. depan karena akan ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana gitu. Apalagi as a content creator bergantungnya dari apa sih pembuatan konten dan Ya, berkreasi di betul. sana kan gitu. Nah, ruang-ruang kreasi itu yang kayaknya perlu diperbanyak ya. banget. Jadi kalau bahas tentang ruang kreasi di sini juga ngerasanya apa ya? Mungkin bisa lebih expand lagi mungkin ya. Kita punya yang di Taman Bekapa itu ada namanya Balikpapan Creative Center. Ya. Nah, sebenarnya itu udah bagus banget. Nah, Cuman apa sih yang ngebuat ekosistem di dalam itu bukan nggak bisa jalan sih, maksudnya mungkin masih belum optimal, Iya. ya kan? Betul. Kayak itu bukan jadi top of mind anak muda kalau pengen berkreasi itu nggak ke situ gitu loh. setuju. Malah mereka mungkin carinya ke kafe atau kemana gitu yang bukan. Padahal di situ sebenarnya pemerintah mungkin sudah menyediakan fasilitasnya. Ya. Di situ mungkin ada ruang. Aku pernah ada ruang streaming kalau nggak salah, di ruang streaming. Ya, betul. Ada macam-macam lah. Cuman ekosistem dalamnya nggak tumbuh gitu. Jadi itu sih mungkin yang hal-hal yang kayak gitu yang masih harus banyak dibenahi. Karena juga mungkin harus banyak ngelibatin anak mudanya harusnya sih supaya tahu apa yang memang jadi keinginannya anak muda itu yang seperti apa. Betul. Nah ini kan aku lihat beberapa hari yang lalu lagi buka sesi untuk mau open trip nih. Oh iya. Kayaknya banyak banget nih yang nanya-nanya. Rehan sebagai apa ya? Tour guide. Tour guide gitu. Ya. Tapi itu permintaan untuk ayo dong bikin open trip itu rame. Nah, ini juga salah satu yang aku nggak expect sih sebenarnya. Iya. Jadi aku memang ada niatan kemarin kan pengen tinggal di luar negeri. Ya udah, mungkin dulu nggak kesampaian. Akhirnya aku mungkin kalau aku udah cukup, aku mau berangkat sendiri. Aku abadikan karena aku konten. Aku abadikan
di duta wisata ada teman-teman, di konten juga ada teman-teman. Di situ mereka kayak kok nggak ajak-ajak sih. Lah ya gimana ya, kadang aku kan mau experience pertama kalau mau ngajakin orang ramen itu kan ribet ya sebenarnya kan. Aku juga sama sih. Iya kan, ibarat kayak mau ngajak keluarga aja deh, kadang ribetnya juga susah kan, ngatur waktunya. Nah ya udah, beberapa kali mungkin aku pergi sekali, kayak ada yang nanyain, spill dong, itinerary-nya spill dong, budgetnya spill dong, ininya, seru kamu experience ini jalan ke sini, karena kayak setiap momen di sana, even kayak cuman masuk jalan di gang aja, aku video cerita di situ ada apa gitu kan. Akhirnya banyak yang respon kapan lagi berangkat, atau enggak mau kemana lagi habis ini. Nah dari situ kayak mending kita jalan aja dalam pikiranku. Nah, aku ketemu salah satu teman juga bilang, nah mending kamu buat open trip aja. Kamu pernah jadi tour guide nggak sih, katanya? Pernah kan? Aku bilang pernah sih di duta wisata, kadang kita jadi tour diajarkan guide. Diajarin jadi tour guide. Kemudian pernah kan kamu bisa konten juga. Terus kalau bikin itinerary perjalanan bisa kan? Bisa. Bikin open trip aja, nggak apa-apa. Ini kayak jalan-jalan bareng gitu aja. Bukan tour travel juga. Ya sih, aku bilang ya. Ya jadi body traveling. Siapa ya? Ya body traveling yang mau ikut, ayo gitu kan. Body trip ya istilahnya. Body trip. Ya udah, aku bilang, oh ya udah deh, tapi aku mau ngetes ombak aja dulu. Kira-kira kemana yang seru ya, aku bilang kayak gitu. Mungkin yang masih kayak budget friendly tapi juga experience-nya banyak. Nah gitu. Nah ini lagi ngeramu sebenarnya Kak. Udah ngeramu. Tinggal aku share nanti lagi. Buat yang mau ikutan juga bisa. Betul. Nah rencananya sih tahun ini ya. Akan ada. Kita tunggu. Karena ditunggu aja. Nah kalau mau tahu Rehan sebenarnya di dunia asli ya ikut tripnya, karena traveling itu kan memperlihatkan jati sisi diri kita. Benar. Jadi alhamdulillah beberapa kali ngetrip bareng teman, maksudnya juga kadang bareng strangers juga pernah, bareng teman-teman yang mungkin cuma kenal doang. Paling sering sama Ami ya tapi ya. Ya kalau Ami sering. Karena dia juga pengayoan. Jadi narasumber dia. Di sini ya Ami ya. Apa kita terbang ke Bali ya? Boleh ya, bisa. Kalau buat Ami apa sih yang enggak? Jadi so far sih responnya adalah puas karena beda sama travel, karena travel udah tertata. Ya. Kalau kita trip bareng gitu kan, kita sebenarnya ada yang momen nih kita mau barengan, ada momen kita mau explore. Ya, sendiri-sendiri. Yang betul. Kamu pengen sama aku pengen beda, nggak masalah gitu. Betul. Terus satunya budgetnya lebih enak juga ngebaginya. Betul, setuju. Dari satu sisi murah gitu kan. Itu yang aku alamin sih. Aku sedikit cerita ya. Aku kan beberapa bulan lalu sebenarnya baru trip bareng pasangan sama istriku gitu. Baru pertama kali Rehan dalam beberapa bareng tahun sama istri pertama kali semenjak nikah tuh nggak pernah kita liburan. Nggak ada honeymoon. Nggak ada honeymoon. Kita bukan pasangan seperti itu. Tiba-tiba ada rezeki lebih terus kita ayo liburan yuk. Ayo liburan gitu. Dan memang aku kan biasa liburan itu ya sendirian. Maksudnya dulu zaman masih muda kan traveling ya sendirian gitu. Dan ngerasain emang lebih murah ya. Cuman terutama untuk akomodasi. Cuman untuk makan dan lain-lain itu yang itu nggak bisa ditahan sih sebenarnya. Ternyata jadi lebih bengkak apalagi kalau sama pasangan ya. Otomatis kan ya. Tapi itu beda lah, itu karena uang kita dan uang istri itu kan udah sama ya, jadi satu. Tapi memang akhirnya jadi lebih murah. Aku ngerasain. Tapi ya itu tadi karena kita udah nikah jadinya kayak segala hal yang terjadi di trip itu ya udahlah saling mengerti gitu. Bedanya gitu mungkin. Karena biasanya aku lebih seneng solo traveling jujur aja. Iya, lebih solo traveling kalau Karyo. Betul. Aku ya kalau yang real solo traveling atau ada ketemu strangers? Bareng sih aku kalau traveling lebih seneng sendirian sih. Betul-betul explore sendirian ya. Enggak suka aku ketemu orang. Jadi beda mungkin ya, karena kalau aku tuh lebih seneng kayak mungkin mencari yang kayak zen. Iya, karena pekerjaanku kan ketemu orang. Jadi butuh yang butuh sendiri gitu Betul. Even kayak naik gunung aja, walaupun berkelompok gitu, aku paling seneng jalannya di belakang. Gitu. Pernah naik gunung nggak? Nggak pengen diajak ngomong gitu ya? Enggak. Kalau naik gunung jujur belum sih. Waktu itu memang pengen mau. Ayo Kak. Ayo nanti kita jadwalin. Di mana gunung mana? Gunung bebas. Bukan Gunung Sari, bukan. Enggak lah, kan? Di Jawa lah. Semeru ya, Semeru. Boleh tuh Mahameru. Aku belum pernah Semeru.
Kaki Tamperano Kurumbolo ya katanya. Iya, Semeru aku belum pernah jujur aja. Ya, aku waktu itu pernah diajak ke yang di Lombok tuh gunung apa ya? Rinjani Rinjani sih. Tapi disuruh persiapan 6 bulan. Enggak juga. Aku bilang, yain aja dulu sih. Sekarang ada porter kok, gampang. Oh iya. Sekarang ada porter. Jadi Ya, kalau aku lihat Aukarin juga naik gunung terus. ya lagi rame kan. Lagi rame. Karena aku tuh sebelum 40 mungkin targetku Everest Base Camp kayaknya. Wah, ikut sih aku. Nah, itu Ke target. Nepal kan? Nepal. Itu target sih kayaknya. Belum tahu lah rezekinya kapan. Apalagi sekarang udah berkeluarga kan ya. Iya betul. Perlu dapat izin dan lain-lain. Tapi sih istriku kayaknya ngedukung, kayaknya ya. Ngedukung atau mau ikut ya? Kayaknya kalau ikut, mudahan bisa ikut. Karena dia juga Suka traveling sebenarnya. Belakangan jadinya kayak suka banget jalan gitu. Karena pulang dari Malang kemarin dia sadar, bukanan ya, ini sedikit cerita kayak aku perlu olahraga dan sekarang dia lagi rajin kayak olahraga gitu, jalan kaki dan lain-lain. Iya, ternyata itu dia buat dia fun gitu di situ. Banget. Jadi nggak tahu ya, mudahan mau diajak jalan 140 kilo di Everest Base Camp. Harus ikut sih Kak itu. Tapi ya itu kan punya pengalaman yang inilah. Mungkin itu nanti setelah pencapaian-pencapaian yang kayak umroh dan lain-lain sudah selesai, baru mungkin ke sana gitu. Iya. Nah, aku juga sedikit pengen ngangkat ini. Rehan itu Swifties guys. Ya betul. Dan aku lumayan kaget buat itu. Idolizing. Iya, dan aku lumayan kaget karena tahun lalu ya, bulan Tahun Maret lalu. berangkat ke Singapura. Iya. Alhamdulillah. Taylor. Nah, ini kan sedikit banyak ngebahas soal influence lah ya. Ya. Apa yang bisa kita pelajarin dari influence seorang Taylor Swift, Rehan? Mungkin bagi orang yang awam kayak aku ya. Aku kan tidak mendengarkan musiknya Taylor Swift. Iya. Apa yang bisa kamu ceritakan? Nah, ini memang dulu nggak sebesar sekarang sih dia. Betul. Aku ngefans itu awalnya juga ya zaman dulu ya sering dengar lagu-lagu barat, Bruno Mars, salah satunya Justin Bieber, One Direction, salah satunya dia. Nah, waktu itu sekitar 2008 atau 2010 deh kayaknya. 2008-2010 itu aku masih SD. Aku masih itu cita-cita pertamaku yang pengen keluar negeri itu Kak. Iya. Cita-cita pertamaku aku pengen keluar negeri itu kenapa? Karena dengerin lagunya dia. Oke. Jadi ada salah satunya lagunya dia itu yang kayak When You're 15, judulnya 15. Oke. Itu tentang kayak pernah denger deh. Ya itu di album Fearless-nya. Jadi situ aku akhirnya gara-gara dengerin lagunya dia, aku denger kok lagunya ini kayak mungkin masa-masa remaja gitu. Ya. Relate lah ya dengan. Ya relate. Aku karena baca liriknya terus dari situ juga ya nggak menutup melihat visualnya sangat-sangat cantik kan namanya. Cantiknya gitu kan, kayak pengen banget nih ketemu. Habis itu aku belajar bahasa Inggris gara-gara lagu-lagunya Taylor Swift. Jadi aku ternyata belajar bahasa Inggris lewat lirik lagunya dia gitu loh. Sampai akhirnya aku pun menulis lirik lagu, kayak sampai pernah menulis beberapa lirik lagu gitu. Karena inspirasi dari dia juga. Dari situ dulu banget dia masih menuju karir yang sampai seterkenal ini ya. Ada turnya waktu itu di Jakarta, itu masih 14 tahun SMP. Wah, mau minta uang nggak mungkin, udah. Dalam artian semua aku lakukan jualan itu tetap tidak menutup ya. Ternyata buat dapatin tiket ada yang waktu itu lucky draw di es krim, salah satu es krim kalau ingat. Itu aku pernah nggak satu hari aku keliling Balikpapan. Beli es krim? Enggak beli. Ini salah sih sebenarnya. Kan harusnya beli ya supaya dapatnya. Jadi kalau di es krim yang kotak itu di kotaknya, jadi aku ngambil kotaknya aja. Jadi aku buka es krimnya aku taruh, aku nggak ambil es krimnya, aku ambil kotaknya doang, aku buka. Itu ada kode. Jadi tuh dapat chance kan, tapi cuma dapat merchandise-nya aja, nggak dapat tiketnya. Dan dari situ yang kayak akhirnya sampai pun di umur yang aku bisa nih ketemu dia langsung, karena kenapa se-impact itu menurut aku sangat impact sih. Dari yang aku mau belajar pun aku mau belajar bahasa Inggris gara-gara dia. Aku belajar tentang gimana sih Amerika dan kehidupan di Amerika itu karena dia. Sampai aku pernah ikut pertukaran pelajar waktu itu ke Amerika juga.
tapi gagal di tahap akhir sih. Oke. Terus tentang bagaimana dia menuangkan isi itu, yang paling penting adalah menuangkan ketika ada orang lain yang criticize juga ya, mungkin menjelek-jelekan kamu atau mungkin berkata hal yang nggak bagus, itu cara terbaiknya adalah menuangkan dalam sebuah karya. Oke. Dan itu yang ku ambil, kayak mungkin kalau ada orang yang nggak suka sama aku tentang apa sih anaknya pengen tampil banget, semakin ya berarti akan kutuangkan dalam karya aku di konten yang aku buat. Jadi salah satu yang membuat aku inspire, yang nge-boost aku itu sih cara dia untuk mengalirkan energi negatifnya dia menjadi suatu karya yang akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu yang membuat aku sangat-sangat adoring harus sampai sekarang. Iya, dan berarti kan influence itu selain tadi ya karena relevan dan akhirnya jadi berasa dekat kali ya dengan apa yang disampaikan sama Taylor Swift lewat karya-karyanya, dan juga akhirnya berdampak secara ekonomi itu luar biasa banget. Apa istilahnya? Swiftinomics gitu. Iya. Bayangin 6 konser sold out di Singapura. Gila itu. Ngeluarnya habis-habisan kemarin, aku sangat-sangat. Itu aku nggak pakai joki loh, beruntung. Itu ngeri banget sih menurutku. Yeah. Maksudnya kalau event kayak gitu tuh bisa dibawa misalnya ke Balikpapan, kan itu luar biasa. Kan sampai kemarin hebohnya adalah si Menteri Pak Sandiaga Uno yang kayak bisa nggak nih gue gue kalah pintar sama Singapura Coldplay dan Taylor Swift kan sempat mau dinego untuk datang ke Jakarta, datang lagi gitu kan. Cuman emang ya mungkin kita terlambat tahu aja ya, sama mungkin pemerintah Singapura emang sangat-sangat tahu ngebaca ini orangnya, karena dia udah ngadain tour di US sampai kayak mempengaruhi harga telur di sana, mempengaruhi inflasi, inflasi gitu loh. Iya betul. Yang harga telur itu yang sekarang lagi mahal. Inflasi di sana. Jadi betul. Apa ya? Karena kita berangkat sebelum berangkat tuh orang pasti udah persiapan tiket, akomodasi, terus ditambah lagi mungkin pernak-perniknya lah ya. Betul. Belum makan di sana dan lain-lain. Kemudian di sana mereka itu nyediain yang kayak kafe-kafe itu yang bertemakan Taylor Swift, rumah restoran, semuanya ada yang mungkin kayak tempat-tempat itu semuanya berbau akan itu. Mereka tahu kesempatan itu banyak menarik perhatian orang, jadi dibuatlah seperti itu yang akhirnya jadi pemasukan negara juga. Betul. Gitu. Di situ yang keren banget, karena pas aku konser kemarin tahun lalu datang ke konsernya dia di Singapura itu betul-betul dari pergi di Balikpapan di pesawat itu udah heboh. Wah, udah rame banget berarti dari Balikpapan. Dari Balikpapan udah rame banget. Langsung kayak tanya-tanya nginep di mana, mau kemana. Habis itu di sana nyampe di bandara itu udah vibes-nya di bandara pun udah dibuat menyambut banget gitu kan. Oleh-olehnya mungkin ada yang special edition gitu-gitu. Jadi wah, kalau kita mau ngeluarin akan hal itu udah nggak ada peduli tentang harganya. Iya betul sih, karena hobi dan minat itu udah nggak bisa diukur pakai harga lagi. Jadi gimana tinggal kita berpikir kreatif, kita bisa take a chance dari kesempatan yang ada itu. Betul. Jadi kalau misalnya di Balikpapan bisa datangkan artis luar negeri, dan terakhir tuh siapa ya kayaknya? Siapa ya? Aku nggak tahu. Pernah deh ya, Kak? Westlife apa Brian McKnight itu pernah kesini? Masa sih? Kayaknya Brian McKnight deh. Nikahannya orang ya? Enggak konser. Kan Brian McKnight sering ke Indonesia kan? Iya. Tahun 2000-an berapa, udah lama banget tapi. Konser, bukan kenikahannya orang. Konser. Siapa tahu kenikahannya siapa? Siapa kira-kira yang bisa memberikan efek itu selain Taylor Swift lagi? Karena kita masih relevan nih ngomongin traveling, pariwisata dan lain-lain. Kalau di Balikpapan, ya tergantung orang-orang. Mungkin ya kita tergantung artis luar negeri datang ke orang-orangnya juga sih Kak. Kalau menurut aku, karena kan Kukar itu lewat Kukar rock and ini ya. Rock festival itulah. Waktu itu kan sering Halloween pernah datang ke sana dan lain-lain. Walaupun memang secara nilai ekonomi yang datang mungkin cuma sekitaran di Kalimantan Timur ya dan Kalimantan Selatan, tapi kan juga udah luar biasa. Iya benar. Gitu.
dulu kita datang ke Kukar, cuman pengen ke museum. Iya, habis itu makan pulang. Pulang udah. Nah, mungkin mungkin kalau itu digalakan kan kita punya alasan untuk datang ke Kukar lagi tuh ngapain gitu. Betul. Datang ke konser, kemudian nginep di hotel, jalan-jalan, makan, ada merchandise yang dibeli, oleh-oleh yang dibeli. Itu mungkin experience itu yang bisa dibentukkan tadi. Iya, experience itu yang sebenarnya harusnya sudah ada gitu. Kalau di Balikpapan sih siapa ya? Ya mungkin bisa dibuat modelan kayak gitu kali ya. Tentang yang entah folklore atau apa yang berbau-berbau daerah mungkin. Itu yang bisa jadi salah satu. Atau mungkin kalau mau dibuat modelan kayak artis luar negeri yang datang ke Balikpapan sebenarnya juga bisa kok. Karena kita udah punya banyak stadion udah banyak. Sempaja ada. Di Kaltim lah kita ngomong gitu kan, Sempaja ada. Batakan gede banget. Batakan udah gede banget gitu dan memungkinkan sebenarnya. Memungkinkan, tinggal siapa promotornya? Yang berani keluar duit banyak. Yang berani keluar duit banyak. Betul itu. Oke Rehan, nah ini kayaknya kita udah hampir sejam ini ngobrol nggak berasa nih Rehan. Oh iya. Aku pengen sedikit sih to influence people itu kan atau menginfluence banyak orang itu kan bisa dengan banyak cara ya. Tadi kita sudah sedikit cerita tentang Taylor Swift. Kalau Rehan sendiri itu apa sih yang ingin disampaikan ke followersnya Rehan ataupun orang-orang yang mengikuti Rehan? Oke. Kalau aku dari dulu tadi kayak prinsipku yang di awal be real sama be you. Jadi aku nampilin apa adanya aja. Kalau aku di sini orangnya begini ya mungkin aku tampilin sisi baiknya di media sosial kayak gitu juga. Nggak yang harus dibuat nggak harus jadi seperti orang lain gitu, nggak harus. Terus ketika kita punya ada kemauan, aku sih selalu percaya namanya hukum law of attraction, Kak. Jadi di agama pun diajarin gitu kan, gimana kita harus berprasangka baik akan sesuatu hal kejadian. Kita omongin deh kayak aku pengen deh nonton konser Taylor Swift lagi, aku pengen liburan lagi ke Jepang, aku pengen tadi naik ke, ya udah itu diomongin di apa ya, sekarang diomongin kemudian dipikirin, kadang tiba-tiba mungkin ada waktunya momen yang pas alam semesta itu bakal ngedorong semua itu jadi lebih mudah untuk kamu sampai ke sana gitu. Dan itu yang aku selalu percaya. Jadi makanya kita harus berprasangka baik. Kalau kita berpikiran baik pasti nyampainya juga akan baik. Tapi ibarat kita berpikiran buruk, negatif dulu yang mungkin kita keluarkan, ngelihat kontennya ini ini paling ini udah buruk kan, ya akhirnya dampaknya buruknya ke siapa? Ke dia juga, ke diri sendiri kalau kita udah kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat keren juga ya, pengen deh jadi kayak Kayo bisa bikin podcast gitu ya. Ya nggak tahu tiba-tiba mungkin jadi kayak potensi Bang Kera gitu, segede-gede itu. Amin ya kan. Jadi ya ibaratnya itu sih yang aku selalu pesanin ke diri aku sendiri dulu Kak, untuk belajar bahwa semuanya itu terjadi karena tarikan sebab dan akibat. Makanya sebagai manusia yang beragama pun kita diajarin untuk berprasangka baik, suuzon sama orang, husnuzon sama orang, husnuzon sama orang, kemudian juga berbuat baik, kemudian berdoa, bahkan bersyukur. Setuju. Ya kan? Jadi itu apapun hal kecil pun disyukurin. Jika ada niat hajat ya kita berdoa. Dari situ sih. Jadi nggak ngelihat numbers ya? Sorry. Nggak ngelihat numbers. Karena kalau kita nyari viral atau FYP aja kan pasti ngelihatnya numbers dong. Tapi itu yang nggak kamu lakuin kan? Nggak. Aku dari dulu nggak peduli tentang numbers. Kalau untuk konten pribadi ya, mau ditonton seberapa banyak, alhamdulillah. Yang penting itu sebenarnya kalau di IG, tujuanku konten kreator itu salah satunya adalah apa sih namanya, keeping memory sih jatuhnya Kak. Bukan untuk mencari viral. Mengembalikan Instagram pada hakikatnya sebenarnya. Jadi karena apa ya, kadang aku malas banget udah kubek memori tentang aku jalan kemana gitu. Jadi aku buka aja IG, tek aku ingat ini di highlight, ini di postingan yang ini. Jadi itu sebenarnya tujuanku adalah keeping memory saja, cuman yang aku kemas dengan konten-konten gua aja. Kalau orang suka it's good gitu kan,
Jadi itu sih sebenarnya. Jadi buatlah memori sesuatu, sebanyak-banyaknya. memori sebanyak-banyaknya. Dibagikan kepada orang kalau suka. Kalau suka alhamdulillah, kalau mungkin ada yang nggak kena ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, betul, setuju sih. Kita kan ada tombol unfollow, Iya. ada tombol block, Ya, betul. hide. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang nggak berkenan sama konten seseorang ya nggak perlu yang gimana-gimana. Karena kita ngeblok orang atau nge-hide orang itu juga apa ya? Itu tuh salah satu cara kita untuk baik kok berperilaku Part of baik. fiturnya dari Iya. sosial media itu sendiri kan sebenarnya kan. Supaya kita tidak maksudnya mungkin ada yang konten yang mungkin akhirnya bisa membuat terjerumus akhirnya kayak oke, kita blok. Itu kan salah satu hal yang baik gitu loh untuk diri kita juga. Setuju. Tadi kayaknya udah lumayan banyak nih yang kita obrolin. Thank you banget. Tapi aku pengen nanya terakhir sih. Tadi kan rencana mau bikin open trip. Ya. Selain itu apa lagi nih yang hal-hal tadi kan karena kamu bilang ada afirmasi tadi ya, afirmasi. Apalagi yang pengen seorang Rehan itu lakukan? Seorang Rehan di umur yang tahun ini alhamdulillah akan 25 tahun. Semoga tidak quarter life crisis ya. Jangan sampai lah. Dibilang ya worry-worrynya ada lah pasti. Ya, pasti. Pasti worry-worrynya ada. Cuman I'm living my best life aja, living the fullest life aja. Betul. Intinya yang akan aku lakukan satu mungkin untuk diriku sendiri dulu, kedepannya nanti apa yang aku cita-citakan bisa traveling dan menghasilkan dari traveling. Amin, kita doakan guys. Itu kemudian juga make a bisnis juga. Either bisnisnya mungkin gak jauh-jauh dari traveling ya. Betul, setuju. Ya gitu sih. Sama ya keep creating content for me dan buat orang yang suka juga. Ya. Itu sih sebenarnya, itu aja sih kalau bikin YouTube lah kalau traveling. Nah, udah ada nggak sih? Aku ada kepikiran juga sih. Oke. Kalau mau YouTube juga, cuman karena atau kita bikin konten bareng aja traveling di Kaltim Live. Nah, mending dibuat kayak gitu ya. Untuk promosiin pariwisata Kaltim. Gimana? Boleh banget malah. Siapa tahu ada sponsor yang mau chip in di konten kita ya kan? Boleh, nanti semuanya kita diskusi ya. Betul. Gimana? Kita bisa set itinerary, kita bisa set rekomendasi tempat. Betul. Siapa tahu ada impact yang nanti jadi ekonomi buat perputaran. Amin. Di Kalimantan Timur. Betul. Karena pasti masih perlu banyak promosi juga kan. Betul, apalagi di Balikpapan dan Kalimantan Timur sekitarnya. Betul. Banyak surga-surga indah yang masih belum banyak diketahui. terjamah. Setuju. Gitu. Jadi experience yang lokal. Experience yang lokal itu sebenarnya orang luar tuh sebenarnya mencari-cari banget gitu. Iya. Gak pernah kan kayak ngelihat orang hutan langsung secara langsung penangkaran gitu kan. Betul. Atau mungkin bisa lihat ikan pesut. Betul. Bermalam di hutan tropis yang sangat remote area di hutan lindung WHA misalnya gitu. Betul. Atau ke Danau Nyadeng di Kampung Merabu. Nah, itu sebenarnya kamu udah pernah? Belum. Nanti aku udah sih. Enggak, aku diajakin juga sih Rehan. Nanti kita ke sana bareng-bareng deh sama Kaltim Live. Makanya kalau ada mungkin Dinas Pariwisata mau ngajakin kita jalan-jalan ya. Iya, boleh. Ke destinasi-destinasi itu ya. Kemarin Dinas Pariwisata udah ajak influencer jalan-jalan gitu. Ya, Ayo kita buat podcastnya atau buat vlognya. Ya, betul. Itu mungkin. Oke Rehan. Oke, thank you. Makasih banyak Rehan atas waktunya. Seneng banget aku cerita-cerita sama kamu soal jadi banyak hal. Jalan-jalan ya. Iya. Semoga kita ada kesempatannya nanti ya. Thank you, makasih banyak Rehan ya. Thank you, Pak. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semuanya. Thank you.